kita kan juga membahas ini. Tapi subtema yang kita bahas ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama, ada yang masih ingat nggak kemarin kita ngebahas apa? Ibu nggak mau suara bebek, ayo. Boleh Siren? Dinamika penduduk subtemanya. Kan ada 3 tuh. Boleh Agni. Jenis kelamin terkait dengan komposisi. Boleh Rohit? Persebaran penduduk. Oke, boleh satu lagi. Jumlah penduduk. Pintar. Berarti masih fokus ya, masih connect dengan materi minggu lalu. Seenggaknya kalian tuh belajar 3 kemarin itu. Yang pertama kaitannya dengan jumlah penduduk, ya. Kemudian yang kedua kaitannya benar kata Rohim tadi apa Him? Persebaran penduduk. Kemudian dengan kata Agni apa? Jenis kelamin. Ngomongin jenis kelamin ada juga kaitannya dengan umur. Makanya masuk sub materinya yaitu komposisi penduduk. Nah, Bu, berarti hari ini kita mau ngebahasnya apa, Bu? Kalau yang kemarin udah dibahas itu. Nah, hari ini kita masih ya bahasannya sama tentang dinamika penduduk. Tapi kita membahas 2 subtema. Ya, 2 subtema ini pada minggu yang lalu Ibu juga sudah kasih tahu nih ke kalian. Ya, hari ini kita mau membahas apa? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Ayo, ada yang masih ingat nggak kira-kira? Masa lupa? Ayo belajar. Ibu nggak mau kalian keroyokan, nggak mau kalian kayak ngomong bebek. Jadi nunjuk satu-satu boleh mengungkapkan pendapatnya. Masih ingat nggak? Minggu kemarin Ibu ngasih tahu bahwasanya minggu ini kita mau belajar 2 sub materi, apa dan apa? Apa ya? Ayo, masa lupa? Masa lupa? Boleh dibuka bukunya? Boleh Maifa apa? Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pintar. Satu lagi. Boleh Siren? Keragaman etnik dan budaya. Iya, keragaman etnik dan budaya. Pengen kalian kasih plus dulu sih. Kenapa? Karena kalian masih ingat yang Ibu sampaikan minggu lalu, yang kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita kaitannya dengan masih sama loh, ya, tentang dinamika. Tapi ini loh, nah kaitan dengan gambar ini. Apa itu? Ada orangnya, ya, orang mumun, tapi membentuk sebuah orang juga, ya, kurang lebihnya. Gambaran orang membentuk orang. Kemudian ada tanda panahnya. Nah ini kaitannya dengan pertumbuhan dan kualitas penduduk. Ya, nanti juga di yang kelima ya atau di subbab yang terakhir kita juga membahas tentang etnik. Ya, apa itu etnik? Nah, di dalam kelas ini itu berbagai etnik. Nah, berarti apa itu, Bu? Nanti ya kita bahas ya. Oke, kalian bisa lihat 2 gambar di sini? Bisa. Ada nggak yang bisa nyampein ke Ibu kira-kira gambar ini ya yang di depan ini 2 buah ini gambar apa sih? Perkotaan. Bilangin Ibu nggak pengen, ayo belajar.
pembelajaran dengan model PBL atau Problem Based Learning. Intinya ya Ibu berharap kalian tuh hari ini mampu ya, tujuan pembelajarannya ya kaitannya ya. Yang pertama, mengaitkan pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Ya, jadi nanti kalian kaitin ya antara pertumbuhan dan kualitas penduduknya. Di mana tentunya nggak jauh-jauh negara kita, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis ini keberagaman etnik dan budaya kaitannya dengan suku, ya kan? Dengan budaya. Yang suku Jawa kan banyak, suku Lampung banyak, suku Banten ada enggak? Apa? Suku apa kalau Banten maksudnya? Sunda, suku Sunda ya. Nah itu ada enggak? Nanti kita lihat apa salah satu wujudnya, apa tariannya atau apanya, dan nanti itu akan kita analisis. Nah kemudian dua yang di akhir ini kaitannya dengan tugas keterampilan. Nah tugas keterampilan ini nanti akan Ibu nilai berdasarkan portofolio ya. Jadi nanti Ibu bagi LKPD-nya, nanti kalian kerjakan. Selain kalian kerjakan, kemudian kalian analisis hasil analisisnya ya. Ibu minta kalian buatkan peta pemikiran hampir sama dengan kemarin ya. Tapi yang disusun dalam PPT itu sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam LKPD. Paham ya? Paham. Nah ini kurang lebihnya peta konsep yang akan kita peta konsep ataupun materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kaitannya masih dinamika penduduk, tapi subtemanya ada dua. Yang pertama pertumbuhan dan kualitas, yang kedua jangan lupa etnik dan budaya. Ini Bu sisipkan gambar. Mungkin yang laki-laki agak ketutupan, tapi yang perempuan masa kalian nggak tahu? Ada yang Nah kalau ada tuh tahu. Ini tahu nggak muka siapa? enggak. Loh, berarti
dibaca intinya. Ini sudah connect semua kan? Gak apa-apa, dibuka Google, dicari-cari. Kan kalau di buku gambarnya kurang jelas, nanti di Google lebih jelas. Oke, sudah dibaca? Sudah. Kalau sudah, kita sebelum masuk ke LKPD ya, kita bahas terlebih dahulu ya, awal mula atau materi-materi awal terkait dengan pertumbuhan dan kualitas kehidupan penduduk di Indonesia dan etnis atau budaya. Ini sudah nampak? Sudah? Kira-kira ini gambar apa? Penumpukan sampah. Penumpukan sampah. Kenapa? Kok tahu? Ini ya, karena nampak ya, ini ada sampahnya, ada kucingnya ya. Kirain sampah, tahunya kucing. Nah, oke, selain penumpukan sampah, apalagi yang terlihat? Perumahan. Perumahan. Terlihat dari mananya, Nak? Yoga. Dari mana? Ini ya? Ya, ini istilahnya bukan perumahan elit. Ya, kalau dalam bahasanya bisa kalian googling juga, permukiman kumuh di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, ya, banyak di seluruh dunia. Salah satunya India. Kenapa? Belum disebutin udah tahu banget India. Ada apa dengan India? Suka muncul di video, Bu, ya. Kaitannya dengan makanan perindapan mungkin ya. Ya, bikinnya langsung diolah menggunakan tangan kosong, ya. Tapi kalau kalian lihat, ternyata di India itu juga ada permukiman kayak gini. Kemudian ini air ini apa ini kira-kira? Sungai, kali, ya, pintar. Jadi ini bukan empang ya. Nanti kalian pikirnya ini empang, ini bukan empang. Ini air mengalir, ya. Dulu sebelum kayak gini, sungainya ini warnanya bukan hitam, Nak. Jernih ya, Bu. Nah, kalian tahu ledeng kita? Kalau kalian mau ke arah pasar Jepara kan ada ledeng. Lumayan bersih ya dibandingkan dengan yang ini. Kenapa ya? Ini sudah tercemar. Apapun dimasukin ke situ. Sampah, limbah, apa aja. Sehingga air yang tadinya jernih jadi kotor. Nah, ini ya, sebelum Ibu tanyakan dua hal ini, Ibu pengen kasih lihat sebuah video. Ini nggak bisa langsung di ini, jadi terus dulu. Jadi ini videonya, nanti kalian bisa cek sih di YouTube juga. Kaitannya dengan 5 wilayah kumuh merupakan di salah satu Indonesia. masalah lingkungan yang dihadapi banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Tata kota yang buruk, masalah sanitasi, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat membuat banyak sekali daerah di Indonesia yang menjadi padat dan tidak terurus. Daerah padat tersebut akhirnya menimbulkan masalah lain seperti sumber penyakit, banjir, dan lain-lain. Banyak Tidak nyamuk bisa ya? kita pungkiri, meskipun Indonesia terus berbenah, Tahu lah, namun pas pada kenyataannya itu sampah semua, Nak. yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Tidak jauh dari tempat kita Tuh. tinggal saja, Ada pasti anak terdapat bayi. sebuah daerah dengan sanitasi dan lingkungan yang sangat tercemar. Dan berikut adalah 5 tempat paling kereta yang ada di di Indonesia.
Jakarta. Gak asing kan? Kali Ciliwung kali yang suka banjir ya. Di jantung Tuh kota sampahnya. Jakarta. Kali yang mengalir membelah sebagian kota Jakarta ini. Mau ada yang mandi di situ? Tuh dia ini nah bebek sampai nyari. Menyambangi warga bantaran Kali Ciliwung dari tahun ke tahun. Tuh banjir ya. Jangan diperhatikan banget. Pemandangan di bantaran Kali Ciliwung memang sangat kontras dengan kota Tuh, Jakarta. walaupun yang kota terus dipakai menerus mandi membangun ternyata. dan pusat Ih, perbelanjaan kau mewah. mau ya? Nah itu Hampir semua tanda-tanya. kawasan Nah, bantaran jemur Ciliwung baju. dipenuhi oleh Buang sampah. Ini salah sungai satu yang membuat sungai semestinya tercemar. memiliki lebar 5 meter, kini hanya Tuh, memiliki sampahnya. 8 meter akibat tumpukan sampah tersebut. Tidak heran jika Orang tempat kok ini mau? menjadi Nih, salah Bulu. satu tempat paling kumuh Ya di kan? Ini Indonesia. karena terpaksa. Makanya mau. Nah ini sampah-sampahnya dikeduk. Ya. Biar nggak banjir terus. Bozem Morokrembangan Surabaya. Di Surabaya bahkan juga hampir sama kondisinya. Kawasan Ingat loh, ini Ciliwung itu di daerah Jakarta, Surabaya ini masih di daerah Pulau Jawa, ya. Iya. Tapi aliran sungainya ya masih nyambung. Ya, jadi gak heran. Mereka bangun adalah Saatnya coba sebelumnya. Banyak sekali warga sekitar yang tidak tahu harus membuang sampah Saya juga telah dijemput oleh namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Humas Pemkot Surabaya mengaku telah melakukan perbaikan. Ia mengatakan telah mencoba Saatnya fasilitas secara terbaru dan kawasan lokasi tempat Nah ini limbahnya ya. Biasanya limbah dari pabrik. Ada yang jualan. Tahu, Makassar. Nah di daerah Makassar ternyata ada juga. Makassar ini tempat ibu Daerah Sulawesi, bukan ibu Sumatera. Makassar Sulawesi. Ini tempat ibu kuliah PPG ini di Makassar ya, tapi ibu belum pernah ini ke Makassar. Masalah dan makin sulit UNM, diselesaikan. Selain Universitas masalah Negeri sampah yang Makassar. menumpuk, warga di sini juga kekurangan akses air bersih. Oleh karena itu, kasus Ada ini ayam, menyebabkan air Jadi yang jangan menjadi pikir di Makassar nggak ada ayam, ada ayam tinggi. juga ya. Pemerintah berencana akan membangun 2 rumah susun di wilayah tersebut di mana, untuk Bu? menanggulangi masalah ini. Beli kali ya di Alfamart ya. Iya. Minumnya iya kan nggak mungkin pakai air sungai. Mungkin ya air pump ya. Bandung. Ah Bandung? Ada ya ternyata. Iya, dirasakan ternyata ada nah. Nah ini kotanya di Lampung positif ada. Banyak. Hunian mereka dibangun berjejal-jejal dengan rumah yang sudah terlebih dahulu Ada kamar mandinya jelek-jelek di rumah-rumah ini. Tapi alhamdulillah sih ibu juga belum pernah ke daerah permukiman yang kayak gini nah. pun melakukan beberapa usaha untuk menata ulang kawasan ini, namun tampaknya keadaan Ini kericuhan karena mau direlokasi ya dari permukiman kumuh mereka nggak mau. daerah ini sering Walaupun tinggal di permukiman kumuh betah nak mereka nak. Ih, dia juga nah udah terbiasa ya. Tuh jemurin rongsokan di sini. Belawan, Sumatera Nah Utara. itu dari Sumatera. Sumatera Utara ini arah-arah mau ke Medan ya. Belawan ini memang memiliki masalah soal tata ruang sejak lama. Belawan memang salah satu tempat aktivitas ekonomi Nah, tuh, gimana tuh? Utara karena ini adalah jalan perdagangan. Tidak jauh dari Kelindes nggak ya? sebuah pasar yang cukup Kayak padat. tuh pasarnya dilewatin kereta api nah. Hal tersebut diperparah lagi dengan buruknya sistem drainase. Beberapa bagian jalan juga Tuh, rusak. separah sehingga itu di musim ternyata. hujan, jalan-jalan di kawasan ini tergenang Kelihatannya seperti kayaknya kolam sering yang nyakit dipenuhi dalam dengan sampah. Meski protes sudah berkali-kali diadakan oleh warga setempat, tampaknya belum ada penanganan yang serius dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah kebersihan di kota ini. Jualan ya, karena memang di pasar ada jualan baju, macam-macam ya. Tuh ada motor, Kita ya semua Allah. tentu ingin negara kita bebas dari tempat umum. Namun kita harus sadar bahwa Kalau ini di kotanya ini bersih, kotanya ya. Kalau tadi di pinggiran kota, biasanya permukiman kumuh tuh adanya di pinggiran kota. kondisi yang sama Kalau Bandar Lampung ada, sebelum kalian masuk ke wilayah Bandar Lampung ada dia. Nah kan, mandi loh, ada gubuk. menjaga lingkungan Ini India kayaknya ya. perhatian dan solusi Tuh tidurnya ya ampun nah.
Sampai jumpa pada episode. Oke. Lanjut ya. Gimana kesan kalian lihat video yang seperti itu? Kasihan. Mungkin ada yang merasa jorok ya, ada yang simpati. Kalian membayangkan nggak gimana sih kalau kalian hidup, kalian tinggal? Karena alhamdulillah walaupun daerah sekolah kita nih di Umbul ini, ada nggak yang separah itu? Nggak ada kan? Ibu lihat sepanjang jalan ibu berangkat dari luar masuk ke dalam itu nggak ada loh nak yang kayak gini, ya.
pemindahan ya dari desa ke kota. Contohnya yang tadi di permukiman kumuh. Kenapa bisa kumuh? Kenapa bisa bejubel orangnya di situ? Kenapa bisa banyak? Mereka melakukan urbanisasi. Kenapa? Gak ada pekerjaan, pengennya ke kota yang maju. Bahasa nyampe kota besar, mereka bingung mau tinggal di mana. Mereka langsung bikin sebuah permukiman, jatuhnya jadi permukiman kumuh. Itu namanya urban. Ya. Nah ini angka pertumbuhan kurang lebih di Indonesia. Ya, kategori kita itu masuknya dari tahun 2010 hingga 2018 termasuk kategori sedang. Nah ini presentasenya ya, kurang dari 0, antara 0 sampai 2%, lebih dari 2% per tahun ini tinggi, tapi kita masih tarafnya sedang. Meskipun mungkin di tahun ini kita masuknya sudah tarafnya tinggi. Makanya nanti ada namanya program KB. Itu ya. Nah ini dampak ya dari pertumbuhan penduduk yang tidak merata. Apa? Yang pertama ada kejahatan, maling, kemudian ada pengangguran. Karena numpuk di situ bingung, pada nggak punya lapangan pekerjaan. Nah ini kualitas penduduk di kita itu biasanya dari taraf pendidikannya banyak yang rendah, ya. Dari taraf pendapatannya juga banyak yang kurang. Kemudian dari taraf kesehatannya juga banyak yang tidak
bagus. Kelompok 1. Oh, kelompok 2 ya? Oke. Oke, coba dilihat hasil analisisnya, Nak. Good job. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Ini biar enak, nggak ribet. Sebaiknya langsung dimulai. Ini udah selesai semuanya kan? Kelompok 1, ya nanti maju dulu presentasi. Kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, ya. Yuk silakan kelompok 1 boleh
setiap anak membawa rezeki. Jadi meskipun mereka mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk yang besar namun tidak menjadi masalah. Baik, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya dari kelompok 3. Oke, selanjutnya ini dari kelompok terakhir ya atau kelompok 4. Sudah siap? Sudah. Silakan, boleh maju. Sama seperti kelompok sebelumnya yang maju, jadi harap tenang, kita perhatikan presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Gak usah. Oke. Silakan dimulai. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang dinamika penduduk di Indonesia. Anggota kelompok 1 Rizky, 2 Ferinda, 3 Maifa, 4 Carvan Yoga, 5 Fatih, 6 Rehana Evi. Pertumbuhan penduduk setiap suku bangsa di Indonesia terbukti memasuki kisaran yang besar. Terdapat kesadaran dari dalam diri masyarakat tersebut terkait banyaknya atau satunya pertumbuhan penduduk. Masyarakat setiap suku bangsa disesuaikan dengan adat budaya yang dianut oleh masing-masing. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh dari. Oke, tadi kita sudah melihat ya. Jadi teman-teman kita sudah maju ya. Semuanya yang maju itu sudah bagus ya. Baik itu analisisnya, baik itu tampilan dari mind map-nya, kemudian baik itu presentasinya, semuanya itu bagus ya. Suaranya juga cukup terdengar dengan jelas dibandingkan dengan minggu lalu. Oke ya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah maju untuk presentasi dan sudah lebih baik ya dibandingkan dengan minggu yang kemarin. Nah, sebelumnya ini kan kita kan membahas tentang dinamika penduduk, tapi materinya kualitas dan pertumbuhan penduduk serta etnis dan budaya. Namun
bahkan sebelum sakit, itu kan menunjukkan dia mampu, ya kan, mengatur kesehatan dirinya dan juga kelompoknya atau keluarganya. Nah ini juga salah satu indikator yang kita tuh bisa melihat itu tuh penduduknya itu kualitas hidupnya bagus. Kenapa? Karena kesehatannya itu sudah terjamin, ya kan, dicek secara berkala. Tapi coba penduduk yang misalkan yang kurang pendapatan, dia kalau mau berobat ke rumah sakit mikir-mikir nggak? Mikir-mikir. Kenapa? Nggak punya BPJS, nggak punya uang untuk berobat. Nah, gitu kan? Ya. Makanya kalau penduduk itu dia itu pendapatannya oke, pendidikannya oke, kemudian dia bisa memanfaatkannya hingga untuk taraf kesehatannya itu juga makin baik, makin oke. Gitu ya. Nah, ini ada kaitannya ya. Dilihat dari pola kehidupan atau ciri dari masyarakat tiap masing-masing budaya. Ya. Jadi tiap budaya itu punya pola tersendiri. Misalkan suku Lampung dengan suku Jawa itu kan memiliki prinsip yang mungkin berbeda-beda, meskipun lumrahnya pada manusia itu prinsipnya sama gitu. Paham ya? Paham ya? Tadi kita juga sudah melihat ya dari kebudayaan yang ada, artinya di dalam kebudayaan ini juga bisa tergambar ya pertumbuhan dan kualitas penduduk ya, dan itu juga sudah kalian presentasikan di depan. Oke. Sesuai dengan pemaparan Ibu di awal ya, sebelumnya nantinya Ibu akan meminta kalian untuk menulis evaluasi. Tapi sebelum itu Ibu pengen tahu nih, gimana nih pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, artinya kalian bisa menerima materi dengan baik atau tidak? Bisa. Itu didasarkan pada kemauan juga kaitannya ya. Ibu menciptakan suasana belajar, pengalaman belajar yang enak, yang menyenangkan, dan kalian juga harus menciptakan pola belajar ya dalam diri kalian. Dengan apa? Memang semuanya itu nggak terlepas dari kata malas. Cuman malasnya kita tinggal dulu ya. Untuk belajar, gimana sih biar bisa menyenangkan